Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Emosi seketika menguap dalam hati Askara saat berhadapan dengan Laras, suaranya parau mengatakan, aku enggak mungkin salah orang, ini kamu. Tapi aku enggak kenal sama kamu. Laras tidak mengira kalau ada orang yang cukup membahayakan untuknya dari dia kecil sampai besar hidup di Pulau Benua Barat. Pulau ini adalah tempat kelahirannya, seharusnya tidak ada tempat yang paling aman selain tempat di mana ia tinggal. Mata hitam Askara menatapnya dengan berkaca-kaca, sedangkan perempuan yang di dekatnya menatapnya dengan aneh. Dan wajahnya tidak menunjukkan seperti orang yang bersandiwara, seolah-olah Laras memang belum pernah bertemu dengannya. Tapi rasanya mustahil bukan. Wajah dan suaranya sangat mirip sekali dengan Prisa. Mana mungkin kalau itu bukan dia. Bahkan dialah satu-satunya orang yang menghantui pikiran Askara setiap pagi dan malam. Tangannya yang gemetar memegang erat tangan Laras, ada semacam rasa takut kehilangan yang tak bisa ia tahan dari lubuk hatinya. Kamu nyakitin tangan aku, kata Laras mengerutkan kening dan meronta. Askara yang tak sadar telah melakukannya seperti itu lalu mulai mengendurkan kekuatannya. Kamu beneran salah orang deh, aku itu enggak kenal kamu. Laras berbalik dan berjalan pergi. Kemudian ia ditarik kembali sama Askara. Aduh, tidak sakit, tapi sepertinya ilusi dipegang oleh seorang pria dan dengan lembut ditekan di tempat tidur. Meskipun tidak sakit, tapi pemandangan saat ini seperti seorang pria sedang menindihi perempuan di atas kasur. Kamu, wajah Laras mulai memerah menatap Askara yang menundukkan kepala ke arahnya. Kamu mau ngapain? Aku kasih tahu ya, aku punya 3 kakak laki-laki. Jangan berani-beraninya kamu sentuh aku, kalau enggak mereka enggak bakal tinggal diam. Aku bilang aku enggak salah mengenali orang. Kata Askara kemudian mengangkat tangannya dari sisi Laras seolah tidak mendengar ancaman dari Laras. La menyingkirkan baju Laras yang ada di pinggangnya sampai terlihat kaki putihnya yang indah dan perutnya yang mulus. Petik 2 tanda seru petik 2. Laras sangat terkejut ketika bajunya terbuka. Sedangkan Askara begitu terkejut saat melihat perutnya yang mulus, wajahnya seketika memerah. Tangannya seketika membelai perut itu berusaha mencari bekas operasi lahiran, tapi dia tidak menemukan apapun. Enggak mungkin, kata Askara kaget, kenapa bisa enggak ada, minggir. Laras langsung menarik bajunya ke bawah, merangkak keluar dari samping Askara kemudian berlari pergi. Begitu Askara berdiri, ia sudah tidak menemukan bayangan Laras. Rasanya seperti sebuah mimpi yang dia tidak pernah muncul dalam pikirannya. Apa karena ia terlalu kehilangan sosok Prisa dalam hidupnya? Askara terdiam sambil memandangi tangannya, sentuhan itu terasa sangat nyata. Orang itu memang ada. Tapi kenapa dia tidak memiliki bekas luka di perutnya? Bahkan bekas luka pun tidak ada. Apa memang dia bukan Prisa? Orang yang berbeda. Akhirnya dia meragukan dirinya sendiri, apakah salah mengenali orang? Askara keluar dari kebun anggur dan melihat 2 orang di luar pagar rumah, salah satu orang itu adalah Hendra. Sedangkan orang yang di sebelah Hendra, ia tidak bisa mengenalinya. Hendra dan Jody sedang berbincang-bincang lalu melihat Askara tiba-tiba muncul. Mereka langsung berdiri dan menyambutnya. Ketika hendak berbicara, mata dingin Askara memperhatikan sosok Jody. Hendra yang sudah cukup memahami Askara bisa mengerti arti dari tatapan mata itu. Ini bos aku, Pak Askara. Sebenarnya, aku memang datang sama Pak Askara, tapi beliau ada urusan jadi aku yang datang duluan. Semoga Jody enggak keberatan. Jody bangkit dan melihat pria itu datang. Dia menyadari kalau Askara mempunyai aura yang dominan. Meski dirinya juga sudah terbiasa dengan perasaan itu dari ketiga saudara laki-laki Laras, tapi aura pria ini tetap membuatnya merasakan bahaya yang lebih kuat. Tapi karena Askara sendiri yang datang ke sini membuat Jody tidak bisa untuk tak menyambutnya. Pak Alan, dia ini yang punya kebun anggur, Jody, kata Hendra memperkenalkan.
Askara berdiri dan menatap Jody dengan perasaan yang dalam. Karena sadar sedang kedatangan klien besar di rumahnya, Jody pun menyambutnya dengan hormat. Dia mengulurkan tangan dan berkata, "Halo, Pak Alan, aku Jody. Suatu kehormatan besar bisa ketemu dengan Anda." Askara berjabat tangan dengannya dengan tenang menjawab, "Aku juga, Jody." "Silakan duduk, Pak," Jody menyapa. Setelah Askara duduk di kursinya kemudian Jody pun duduk. Hendra sedang di posisi di mana ia harus mengamati kata-kata dan perilakunya. Askara melihat wajah Jody tanpa merasakan firasat apapun. Sepertinya Hendra bisa menyadari kalau Askara tidak mengingat wajah orang yang pernah ia temui di bar, tetapi dia tidak pernah meragukan soal apa yang dipikirkan oleh Askara. Bisa saja dia sedang bersikap tenang di tengah kegentingan. "Ini minuman bir baruku, Pak. Silakan dicicipi," kata Jody sambil menuangkan anggur ke dalam gelas dan memberikannya ke Askara. Askara mengambilnya lalu meletakkan cangkir anggur tepat di bawah hidungnya, menciumnya, dan bertanya, "Jody tinggal sendiri?" Meskipun dia sedang fokus dengan bir yang ada di depannya, namun pikirannya dipenuhi dengan bayangan perempuan yang barusan ia temui. "Sebenarnya perempuan itu siapa, Lia?" "Aku tinggal sendiri," jawab Jody. "Tapi barusan aku bertemu sama anak gadis di kebun anggur. Dia pakai baju warna pink corak bunga teratai. Dia keluargamu?" tanya Askara seolah-olah sedang mengobrol biasa. Hendra yang duduk sebelahnya pun ikut kaget. "Gadis. Di kebun anggur milik Jody ada seorang gadis." Jody tentu tahu siapa sosok gadis itu, tapi dia tidak menyangka kalau Askara lebih dulu bertemu dengannya saat perjalanan kemari. Bukannya mau menjawab pertanyaan Askara, Jody justru meminta maaf. "Oh, dia itu anaknya agak aktif, enggak ada nabrak Pak Alan, kan?" "Ada," jawab Askara blak-blakan. Jody terkejut dengan jawaban Askara. Biasanya orang akan menjawab, "Tidak." Tapi dia yakin kalau Laras bukan orang yang ceroboh seperti itu, terlebih lagi ke orang asing. Jody salah paham. "Maksudnya aku yang menabraknya. Tadinya aku mau minta maaf ke dia tapi dia langsung pergi terus menghilang," kata Askara. Hendra buru-buru menyela pembicaraan. "Pak Alan itu memang orang yang kayak gitu, dia selalu memperlakukan orang dengan baik. Tapi kalau memang dia keluarga Jody, kenapa enggak suruh dia keluar supaya Pak Askara bisa minta maaf ke dia langsung? Supaya enggak merusak hubungan kerja sama kita juga, hehe. Sebenarnya aku udah dari kecil kenal sama anak itu, jadi sampai sekarang aku anggap dia orang yang cukup penting di hidup aku." "Dia itu adiknya pemilik pulau benua barat ini," jawab Jody. "Ada dua hal yang bisa dipetik dari hal ini, yaitu adik pemilik pulau ini sangat mirip dengan Prisa." Lalu Jody bilang dia sudah dari kecil mengenal orang itu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Prisa. "Kalian silakan cicipi minumannya dulu. Aku mau telepon sebentar." Jody bangkit dan pergi keluar untuk melakukan panggilan telepon. Perasaan dalam hati Askara seperti akan meledak. Hendra yang ada di dekatnya bisa merasakan hal itu. Dia khawatir Askara akan menghancurkan cangkirnya dan di luar kendali. "Pak Askara, Anda bertemu sama Pri, maksud aku gadis itu," kata Hendra. "Gadis itu enggak punya bekas luka operasi di perutnya," kata Askara dengan suara rendah. Hendra sangat terkejut. Padahal mereka baru saja ketemu tapi dia bisa langsung mengecek perut gadis itu. Dia langsung tak habis pikir dengan maksud perkataan Askara barusan. Jelas-jelas itu bukan tabrakan yang biasa. Bagaimana jika gadis itu memberitahu Jody kalau ada orang yang berusaha untuk membuka pakaiannya? Bisa-bisa kerja sama ini tidak bisa berlanjut. Tapi apa yang barusan dibilang sama Jody? Katanya dia adik perempuan dari pemilik pulau benua barat. Mana mungkin gadis itu adalah orang yang sama dengan identitas diri dan lokasi tempat tinggal yang berbeda. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.